Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya akan coba untuk mendemokan tentang bagaimana kita bisa mengambil data cuaca dari openmeteo.com. Jadi, misal kita ingin melakukan analisis, misalnya contohnya seperti prediksi machine learning atau mungkin analisis data menggunakan data cuaca, kita bisa menggunakan openmeteo.com ini. Jadi, openmeteo.com ini itu adalah sebuah website yang memungkinkan kita untuk mengambil data cuaca dari seluruh dunia seperti itu, dan ini gratis ya, gratis kita bisa gunakan. Namun terdapat limit di mana ada keterbatasan request, misalnya per menit, per jam, atau per harinya itu ada batasan requestnya seperti itu. Nah, oke, bagaimana caranya? Ya, itu yang pertama kita coba untuk buka di sini, websitenya adalah openmeteo.com, lalu kita klik yang API Docs. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat dokumentasinya gitu ya. Jadi, dokumentasinya adalah sebagai berikut, di mana kita bisa memilih kira-kira parameter apa saja yang bisa kita ambil. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Jadi ada data forecast di mana kita bisa melihat eh, ramalan cuaca ke depannya, atau kita juga bisa menggunakan historical. Di mana historical di sini itu adalah cuaca-cuaca yang sudah terjadi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan data-data cuaca yang sudah terjadi, misalnya kita masukkan ke model machine learning, sehingga kita bisa men-training datanya untuk memprediksi ke depannya mungkin akan menjadi seperti apa, seperti itu. Mungkin bisa seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba untuk mengambil yang historical ya, seperti ini. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita bisa mengambil datanya adalah sebagai berikut. Jadi di sini terdapat parameter hourly atau jam, berdasarkan jam gitu ya. Jadi jam-jaman seperti itu, atau bisa juga yang daily atau harian seperti itu. Nah, sebagai contoh, saya akan coba untuk mengambil yang hourly dulu, atau jam di tiap jamnya. Saya ingin mengambil yang temperature, humidity, lalu ada precipitation, ada rain, lalu ada weather code, lalu mungkin kita ambil tekanan ya, bisa diambil ini, atau wind speed di sini. Nah, kita bisa ambil ya, kita bisa centang saja kira-kira mau parameter apa saja. Lalu kita inputkan juga latitude dan longitude-nya. Misal di sini ada 52,52 dan longitude-nya adalah 13,41. Lalu kita filter juga tanggalnya adalah dari tanggal 6 Juli 2025 sampai 20 Juli 2025. Seperti itu. Nah, oke, lalu selanjutnya kita turun ke bawah. Lah, selanjutnya kita pilih yang Python seperti ini. Nah, nanti dari OpenMeteo akan otomatis mengenerate kode Python yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari OpenMeteo ini sesuai dengan yang sudah kita inputkan di sini. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengubahnya, kita bisa langsung mengubah saja di sebelah sini. Seperti itu. Nah, bagaimana kita cara mengeksekusi kode ini? Kita bisa menggunakan Google Colab. Contohnya, kita buka dulu Google Colab-nya di colab.research.google.com. Oke, kita buka seperti ini. Lalu kita klik New Notebook. Maka akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Jadi ini adalah halaman Google Colab kita. Pertama-tama kita rename dulu namanya menjadi data cuaca.ipynb. Oke. Nah, pertama-tama kita coba untuk menginstal library-nya di sini. Jadi kita coba install dulu. Kita copy, lalu kita masukkan ke Google Colab tadi. Nah, cara untuk menginstalnya kita pastekan aja, tapi di depannya kita berikan pentung atau tanda seru seperti ini. Lalu kita coba run.
maka Google Colab akan menginstal library yang dibutuhkan. Jadi di sini terdapat library OpenMeteor Request, lalu terdapat juga Request Cage, Retry Request, NumPy, dan Pandas. Ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan data dari OpenMeteor. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita bisa langsung copy saja kode Python yang sudah kita buat tadi atau di-generate oleh OpenMeteor tadi. Lalu kita copy, lalu kita pastekan di sini, kita tambahkan code-nya, lalu kita pastekan di sini. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya ini cukup mudah ya. Pertama kita import dulu library-nya di sini. Lalu ini adalah beberapa pengaturan yang perlu dilakukan. Lalu inilah parameter-parameter yang dibutuhkan. Contohnya seperti latitude-nya, kapan mulainya, kapan berakhirnya, dan parameter apa saja yang nanti akan kita butuhkan. Lalu ini adalah pengaturan pengambilannya. Lalu ini adalah mengubahnya menjadi data frame yang bisa kita gunakan. Oke, kita akan coba untuk run ini. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Jadi ada beberapa kolom, mulai dari date, temperature, relative humidity, participation, rain, weather code, dan pressure. Dan ada juga surface pressure dan wind speed 10 m. Nah, ini adalah beberapa data yang sudah diambil dari OpenMeteor. Dan selanjutnya kita bisa melakukan analisa datanya. Selanjutnya kita juga bisa menyimpan data dari OpenMeteor ini ke dalam file CSV atau Excel dengan cara kita masukkan data frame-nya. Contohnya adalah di sini adalah Orly data frame. Kita copy dulu ini. Kita Ctrl C. Lalu kita paste di sini, lalu kita ketikkan to CSV dalam kurung nama filenya cuaca.csv. Lalu kita run di sini, maka akan ada file cuaca.csv yang merupakan data dari OpenMeteor yang sudah kita ambil tadi. Misal kita download datanya, lalu kita buka, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah dataset dari OpenMeteor yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisa, membuat model machine learning atau analisa-analisa lain yang sekiranya bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk proyek data kita. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu cara dari menggunakan atau mendownload data dari OpenMeteor. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.